Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Wicara Publik yang diampu oleh Bu Melisa. Teks cerita fantasi. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi merupakan salah satu bahan tertulis yang berbentuk tulisan ataupun karangan untuk menggambarkan, menuturkan, atau membayangkan bagaimana pengalaman, perbuatan, kejadian, hayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekaan belaka. Ciri-ciri cerita fantasi yaitu adalah yang pertama, memiliki ide yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dan bersifat fiksi. Yang kedua, di dalamnya terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Yang ketiga adalah penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia atau memiliki keajaiban yang bisa menggunakan sihir seperti Elsa di Frozen misalnya. Yang kelima, karena cerita fantasi menggunakan hayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi. Setelah kita mengetahui pengertian, juga ciri-ciri dari cerita fantasi, kita juga perlu nih mengetahui unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Nah, dalam unsur intrinsik cerita fantasi itu terdapat 6 hal. Yang pertama adalah tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua adalah alur. Alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang bersusun saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat adalah latar, yang merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar terjadinya suatu cerita. Yang kelima adalah sudut pandang, adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang keenam merupakan amanat, yang merupakan salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang di dalam suatu cerita menggunakan cerita dan tokoh di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah struktur dari cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Adalah suatu bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, sedikit alur kepada pembacanya. Yang kedua adalah konflik, yaitu bagian adanya permasalahan dimulai, awal permasalahan hingga menuju puncak permasalahan. Yang ketiga adalah resolusi. Ini adalah bagian untuk penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi. Adapun pengertian resolusi sendiri merupakan penentu yang mengarahkan kepada ending atau akhir dari cerita. Yang selanjutnya adalah ending, merupakan bagian penutup dari cerita fantasi. Ending dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah happy ending, di mana tokoh utamanya hidup bahagia. Dan yang kedua adalah sad ending, di mana pemeran utama tewas setelah mencapai tujuan atau yang lainnya. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari cerita fantasi. Yang pertama adalah jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total, di mana kategori ini berisi tentang pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dunia nyata. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan, yaitu kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata dan menggunakan nama dan tempat pada dunia nyata, atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata dibuat semenarik mungkin seolah-olah tidak pernah terjadi di dunia nyata. Adalah cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Yang pertama, cerita fantasi sejaman, yaitu latar yang digunakan untuk
suatu masa adalah masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Nah, di situ hanya digunakan satu zaman saja. Nah, selanjutnya adalah latar fantasi lintas waktu, yaitu suatu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan masa depan. Terdapat perbedaan di antara dua latar waktu tertentu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan yang membangun teks cerita fantasi. Pada kaidah kebahasaan inilah yang membuat teks cerita fantasi sedikit terasa berbeda. Yang pertama adalah teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang seperti Brian atau Mima misalnya. Yang selanjutnya adalah teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca inderanya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penulis cerita fantasi dapat menghadirkan pilihan kata atau diksi sebagaimana dikemukakan pada kaidah kebahasaan teks paragraf deskripsi. Yang selanjutnya adalah teks cerita fantasi menggunakan kata metafora dan personifikasi, kiasan dan juga perumpamaan seperti daun yang menari-nari atau angin yang menyapa, seperti itu contohnya. Ya, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung penanda untuk urutan waktu, seperti pada teks narasi. Selanjutnya, teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi cerita. Setelah kita mempelajari apa itu teks fantasi, kita sudah tahu cirinya, kita juga sudah tahu unsur-unsur kebahasaannya serta strukturnya. Kita juga bisa nih menulis cerita fantasi sendiri. Lalu bagaimana sih caranya? Pertama kita harus tahu nih langkah-langkah yang dibutuhkan. Langkah yang dibutuhkan pertama kali adalah menentukan ide dengan mengamati objek nyata, kemudian diberikan sentuhan imajinatif. Misalnya, kucing yang tiba-tiba bisa bicara dan merupakan prajurit perang. Yang kedua, menggali ide fantasi dengan membaca. Jadi, misalnya kita kurang membaca nih. Kita sulit mengembangkan ide. Kita bisa membaca dongeng-dongeng yang pernah kita baca, misalnya Kancil yang Pintar atau yang lainnya. Nah, setelah itu dapat menambah wawasan kita loh. Setelah itu, kita dapat membuat rangkaian peristiwa. Nah, tadi kan kucing kita sudah bisa bicara dan juga merupakan seorang prajurit perang. Kita buat seolah-olah dia memiliki rangkaian peristiwa di hidupnya. Misalnya, perperangan antara ras kucing domestik dan kucing Persia. Nah, bisa saja konfliknya terjadi karena perebutan makanan. Nah, ataupun wilayah kekuasaan lainnya. Selanjutnya adalah mengembangkan ide cerita fantasi. Setelah kita buat rangkaian peristiwanya yang tadi, gimana kucing kita akan mendapatkan konflik, nah kita kembangkan idenya, bagaimana nanti akhirnya. Nah, seperti itu. Misalnya di akhirnya kucing kita akan bahagia karena berhasil mendapatkan makanan, dan kucing Persia harus kalah. Nah, seperti itu, sesederhana itu. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran lainnya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Namanya juga masih belajar, kan kita sama-sama belajar. Sampai jumpa.